Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah maghrib rahimakumullah, sebelum kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim surat Yunus, kita sampai kepada ayat yang ke-40 pada kajian yang telah lalu. Kita akan lanjutkan insyaallah beberapa ayat sebelumnya. Saya akan sampaikan sedikit ayat Allah yang mungkin sudah sering kita dengar, akan tetapi kadang pengaplikasiannya tidak seperti yang kita kehendaki. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut akan merubahnya sendiri. Jemaah rahimakumullah, ayat ini adalah ayat yang sangat mulia, yang banyak sekali mengandung hikmah yang harus kita ambil pelajaran di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Kehidupan di dunia ini merupakan sebuah kehidupan yang sangat kompleks dengan segala problematika yang harus kita hadapi. Dan ayat yang mulia ini menjadikan kita terpacu untuk senantiasa berusaha untuk memanfaatkan apa yang ada pada diri kita semuanya untuk bisa merubah diri kita, merubah keluarga kita, merubah lingkungan kita, maupun secara lebih besar lagi merubah negara kita menjadi yang lebih baik. Karena kalau kita menginginkan perubahan, menginginkan sesuatu menjadi lebih baik, itu tidak serta-merta hanya dengan berdoa kepada Allah lalu akan Allah merubah menjadi lebih baik. Lah. Akan tetapi Allah akan melihat bagaimana usaha kita di dalam merubah nasib yang sudah digariskan oleh Allah tabaraka wa taala. Secara umum seperti itu. Dari mulai yang paling kecil, Allah tidak akan merubah nasib kita. Kalau kepengin memperoleh rezeki yang banyak, sudah barang tentu kita harus bekerja. Itu secara kelihatan lahiriah. Tidak mungkin Allah akan merubah orang yang tidak mau bekerja, rezekinya tidak mungkin. Allah tidak akan menurunkan rezeki dari langit, tidak akan mungkin. Sehingga kalau seseorang itu kepengin merubah taraf kehidupannya, taraf ekonominya, dia harus berusaha semaksimal mungkin disertai dengan doa kepada Allah. InsyaAllah Allah akan mencarikan sebab jalan dia untuk bisa merubah kehidupannya. Itu kalau tersangkut individu. Dalam keluarga juga demikian. Ketika kita berkeluarga, ketika kita menghadapi problematika berumah tangga, sudah barang tentu masing-masing keluarga punya problem tersendiri. Masing-masing orang punya problematika sendiri-sendiri yang rata-rata berbeda-beda. Allah tidak akan merubah dengan serta-merta kecuali kita berusaha untuk merubahnya. Perubahan itu mau ke arah kebaikan atau keburukan tergantung kita.
Dalam keluarga demikian. Begitu juga dalam lingkungan masyarakat. Misalnya kita mau merubah lingkungan kita menjadi lingkungan yang tentram, ora akeh malinge. Contoh misalnya seperti itu. Ya berarti kita harus berusaha untuk membuat lingkungan kita menjadi tentram agar tidak ada orang-orang yang berkeliaran. Kepengin lingkungan kita sehat misalnya, ya kita harus membuat bagaimana berusaha agar lingkungan kita sehat. Jangan hanya diam duduk manis di rumah, tidak akan bisa. Secara lebih besar lagi, misalnya di sebuah negara, kepengin negara baik, ya kita harus memanfaatkan, berusaha untuk menyatakan apa yang bisa saya berikan untuk negara ini. Jangan hanya mengatakan apa yang negara berikan kepada kita. Kita tampilkan dulu apa yang bisa kita berikan untuk arah kebaikan untuk masyarakat kita, untuk lingkungan kita, dan untuk negara kita. Makanya kebaikan sebuah masyarakat, kebaikan sebuah negara itu bukan tergantung dari pemimpinnya. Lah, bukan. Ya. Tanda-tanda Allah mencintai sebuah masyarakat, Dia akan menjadikan bagi masyarakat tersebut pemimpin yang baik. Jadi intinya pemimpin yang baik itu timbul dari masyarakat yang baik. Bukan pemimpin baik. Memang pemimpin yang baik bisa membawa perubahan dalam masyarakat tersebut. Akan tetapi kalau sebagian besar masyarakatnya tidak baik, akan susah. Tapi kalau masyarakatnya baik, insya Allah akan menghasilkan pemimpin yang baik. Itu makanya penting kita mawas diri agar senantiasa kita berusaha menjadi baik untuk diri sendiri terlebih dahulu. Kita semuanya berusaha menjadi orang yang baik-baik saja lah, yang lurus-lurus saja, yang normal-normal mawon. Sing normal baik angel, gimana betul? Iya, sing normal baik angel, apa maning sing yang suka bermacam-macam itu. Ini penting untuk kita camkan dalam diri kita, dalam keluarga kita. Ketika sebuah masyarakat ditempati oleh masyarakat individu keluarga yang baik-baik, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Akan tetapi kembali kepada individu kita, kalau kita individunya adalah rata-rata sebagian besar tidak baik, maka akan terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Itu. Ini tafsir luas daripada ayat yang kita baca, yang sering kita hafalkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut berusaha untuk merubahnya. Artinya ketika misalnya di sebuah masyarakat, di situ ada banyak kemungkaran, ada banyak perjudian. Kalau masyarakatnya diam saja, ya selamanya akan seperti itu. Gimana betul? Kecuali masyarakatnya bergolak, berusaha untuk merubah, berusaha untuk menentang hal-hal tersebut, pasti akan berubah. Itu seperti itu. Manusia, seorang muslim itu tidak egois. Seorang muslim itu peduli dengan lingkungannya. Seorang muslim itu peduli dengan keadaan sekitarnya. Itu. Apapun yang terjadi kita harus proaktif. Artinya dalam hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang menuju kepada kebaikan. Bukan proaktif tapi sing elek-elek, ya, bukan seperti itu. Ya. Ini saya sampaikan biar kita ingat kembali bagaimana semestinya kita berada di tengah-tengah masyarakat, ya, berada di tengah-tengah komunitas, agar supaya kita benar-benar mengamalkan apa yang diwahyukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita lakukan bersama-sama. Insyaallah ketika kita melakukannya, Allah akan
merubah kondisi kita, memperbaiki kondisi kita ke arah yang lebih baik. Jamaah rahimakumullah, itu sebagai muqaddimah sedikit untuk mengingatkan kita semuanya. Kita akan lanjutkan tafsir surat Yunus kemarin sampai kepada ayat yang ke-40. Kita akan lanjutkan beberapa ayat. Kita tahsin terlebih dahulu beberapa ayat untuk lebih mengingatkan kita akan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quranul Karim dengan cara-cara yang benar. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر
الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به قد كنتم به تستعجلون A-nya panjang ya. Itu A-nya panjang karena apa? Ana hamzah ketemu alif di depan. Makanya A-nya dibaca panjang 5 harokat di sukun di sini, baru A lagi panjang 2 harokat. Tsumma qila lilladzina zalamu dzuqu adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Sampai di sini dulu. Kita baca isinya. Pada ayat sebelumnya Allah sudah menegaskan kepada kita semuanya dalam ayat yang ke-37 bahwasanya Al-Quran itu tidak mungkin dibuat oleh selain Allah. Ya, kalau Al-Quran itu dibuat oleh selain Allah, pasti di dalamnya akan terjadi perselisihan yang banyak. Akan ada hal-hal yang rancu, akan ada hal-hal yang tidak masuk akal. Akan tetapi pada kenyataannya Al-Quran seluruh isinya tidak ada satu hal pun yang salah. Makanya di sini Allah memberikan penjelasan, wa makana hadzal Qur'an ayyuftar min dunillah. Tidaklah Al-Qur'an itu dibuat oleh selain Allah, akan tetapi sebagai pembenar tasdik alladzi baina yadayhi wa tafsil al-kitab. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan penjelasan daripada kitab-kitab di dalamnya. La raiba fihi min rabbil alamin. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya itu semuanya datang dari Rabb semesta alam. Tidak mungkin Allah misalkan mengatakan bahwasanya matahari itu punya garis edar, bulan itu tidak mengeluarkan cahaya sedangkan matahari mengeluarkan cahaya. Tidak mungkin itu diberitahukan oleh orang pada waktu itu. Kalau bukan Allah yang memberitahukan, tidak mungkin benar. Itu maksudnya. Ya, makanya di sini Allah menegaskan la raiba fihi mir rabbil alamin. Tidak ada keraguan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Rabb-nya alam.
Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur seluruh alam. Bagaimana Allah mengatur seluruh alam? Di dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan-penjelasan. Ya. Dan itu tidak mungkin dijelaskan oleh zat yang tidak menciptakan itu semuanya, tidak mungkin. Pasti kalau ada manusia yang menciptakan Al-Quran, menjelaskan tentang bulan, tentang matahari, tentang bintang, pasti banyak sekali kesalahan. Mau pengetahuan saja baru mengetahui sekarang ini. Dahulu orang-orang sebelum adanya turunnya Al-Quran itu menganggap bahwasanya bumi itu datar seperti lapangan bal-balan. Itu. Mereka menganggap demikian. Padahal di Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa bumi itu bulat. Bulatnya tidak bulat seperti bola, akan tapi bulat seperti telur. Bulatnya elips. Itu seperti itu. Itu semuanya sudah barang tentu tidak mungkin. Tidak mungkin ada manusia yang mengetahui 1444 tahun yang lalu. Tidak mungkin ada. Makanya kalau Al-Quran itu diturunkan oleh atau dibuat oleh selain Allah, pasti akan banyak kesalahan. Makanya perlu ditegaskan oleh Allah, la raiba fihi mir rabbil alamin. Sudah pasti dari Rabb semesta alam. Am yaqulu naftarah. Apakah mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad membuat Al-Quran? Kalau memang demikian, kalau memang kalian menganggap bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad, maka datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran dan panggillah siapa yang kalian mampu selain daripada Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, silahkan kumpulkan seluruh manusia, ditambah seluruh jin, seluruh iblis yang ada di bumi ini, berkumpul untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran selain daripada Allah. Sudah barang tentu tidak akan bisa. Lalu Allah menegaskan bal kadzabu bima lam yukhitu bi'ilmihi, dan mereka mendustakan terhadap apa-apa yang belum sampai kepada mereka ilmunya. Allah menceritakan misalnya khalaqal insana min 'alaq. Mereka mengingkari Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Mereka mengingkari padahal belum mengetahui makna sebenarnya. Ternyata di kemudian hari ini kita mengetahui bahwa sadaqallah, maha benar Allah yang sudah menciptakan manusia dari segumpal darah melalui proses yang sangat rumit, lalu akan sampai kepada proses yang namanya al-alaq. Maha benar Allah. Mereka mendustakannya padahal mereka belum mengetahui. Ya, walamma ya'tihim ta'wilu, sebelum datang kepada mereka penjelasannya. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikian orang-orang terdahulu juga mereka mendustakan Al-Qur'an. Mereka mengatakan tidak masuk akal. Ya karena memang akal manusia itu terbatas. Tidak semua yang disampaikan oleh Allah bisa sampai ke akal kita. Makanya semestinya seorang muslim harus beriman terlebih dahulu. Masuk akal atau tidak masuk akal itu harus beriman. Semuanya dari Allah. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita harus mengimaninya terlebih dahulu. Karena tidak semua bisa kita pikirkan. Jangankan kita memikirkan yang gaib-gaib, yang jelas-jelas yang ada dalam tubuh kita saja, kita tidak pernah bisa memikirkannya secara tuntas. Apa-apa yang kita miliki, kenapa jantung kita tidak berhenti? Ya, kenapa kita bisa melakukan segala sesuatu dengan otomatis? Ya, itu semuanya
merupakan rahasia yang sangat besar. Kalau tidak ada pengaturan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang apa yang kita lakukan, kita tidak mungkin bisa apa-apa. Kalau Allah cabut saja satu elemen dari tubuh kita, kita tidak akan bisa apa-apa. Satu bagian dari tubuh kita hilang misalnya, kita tidak akan bisa apa-apa. Itu. Jadi ayat yang ke-40 Allah berfirman, wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Sebagian dari mereka manusia beriman, sebagian lagi tidak beriman, dan Tuhanmu lebih mengetahui terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. Itu pada kajian tafsir yang sudah lalu. Kita akan lanjutkan. Pada ayat yang ke-41 Allah berfirman, wa in kadzabuka, ketika mereka orang-orang kafir mendustakan engkau, mendustakan Muhammad, tidak mau mengimani apa-apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Al-Quran, maka katakanlah, ya, kalau sudah diberi peringatan kok tetap tidak mau beriman, ya sudah nggih, katakan apa? Li amali walakum amalukum, bagi saya amalanku, bagi kalian ya amalan kalian. Ya, ketika mereka sudah mendustakan Al-Quran, sudah dijelaskan dalil tentang Al-Quran dan As-Sunnah, kok mereka tetap mendustakan, ya monggo, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bagi saya amal saya, bagi kalian amal kalian, silakan. Lakum dinukum waliyadin, bagi orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Bagi orang Islam yang tetap tidak mau mengerjakan sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya kita katakan li amali walakum amalukum. Bagi kami amalan kami, bagi saya amalan saya, bagi kalian amalan kalian. Antum bari'una mimma a'malu, kamu berlepas diri dari apa yang aku amalkan. Wa anna bari'un mimma ta'malun, dan aku berlepas diri terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Masing-masing orang punya tanggung jawab sendiri-sendiri sesuai dengan beban taklif yang dimilikinya. Akan tetapi semua manusia, khususnya kaum muslimin, haruslah berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan menganggap amalan kita paling benar. Amalan yang paling benar adalah yang mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mencocoki Al-Quran, kita baru boleh menganggap patokannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Kalau sudah seperti itu, ya saya berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan, dan mereka juga berlepas diri dari apa yang aku kerjakan. Semuanya bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, panjenengan tidak akan dimintai tanggung jawab terhadap amalan saya juga tidak akan dimintai tanggung jawab terhadap amalan panjenengan, kecuali ya antara anak dan bapaknya, atau bapak dan anaknya. Gitu. Ketika anak-anak kita besok di yaumul qiyamah akan ada anak-anak yang menuntut kepada orang tuanya, kenapa dahulu di dunia saya tidak diajari dengan kebaikan? Itu. Kenapa saya dibiarkan tersesat? Kalau orang lain, ya mereka urusannya sendiri-sendiri. Ya. Kita lanjutkan. Wa minhum may yastami'una ilaik, dan di antara mereka orang-orang kafir, mereka berpura-pura mendengarkan kepadamu, berpura-pura mendengarkan dakwah Rasulullah, padahal hatinya menolak. Sangat banyak manusia yang model seperti itu. Mereka ketika dibacaan Al-Quran seolah-olah mendengar dengan
serius padahal hatinya menolak. Sama kejadiannya pada waktu awal Rasulullah mendakwahkan Islam. Di antara orang kafir Quraisy, mereka ada yang seolah-olah mendengarkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Allah memberi pertanyaan, afa anta tusmingus summa, apakah kamu bisa membuat mendengar orang-orang yang buta, orang-orang yang tuli, walaupun mereka tidak yaqilun, mereka tidak punya akal. Itu ya, ada di antara manusia mereka adalah orang-orang yang serius sebenarnya mempelajari Al-Quran, akan tetapi hatinya menolak, hatinya tidak bersih sehingga apapun yang dibaca dalam Al-Quran akan ditolak oleh hatinya. Walaupun dia khatam Al-Quran, dia hafal Al-Quran bahkan, akan tapi dia tidak bisa mengambil hikmah dari apa yang dia baca dan ia dengar. Kenapa? Pada hakikatnya mereka itu adalah tuli. Yang tuli bukan telinganya, tapi tuli hatinya. Sehingga mereka digambarkan oleh Allah, la yaqilun, mereka tidak mempunyai akal. Duwe akal tapi ora di gini betul. Terlanjut, wa minhum may yanzuru ilaik, dan di antara mereka adalah yang melihat kepadamu, ada yang mendengar, ada yang melihat. Melihatnya melihat apa? Itu. Ada yang melihat mencari hidayah, ada yang melihat kepengen ngerti, ada yang melihat mencari kelemahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah memberi pertanyaan, afa anta, apakah engkau hai Muhammad tahdi, dapat memberi petunjuk al-ngumya, orang yang buta, walau kanu la yubsirun, walaupun mereka tidak dapat melihat. Ini perumpamaan tamsil dari Allah. Pada pokoknya mereka sudah buta mata hatinya, sehingga tidak mungkin kita membuat orang buta itu bisa melihat. Tidak mungkin. Itu. Lalu Allah melanjutkan, innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Ayat ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Ya, sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itu sendiri yang menzolimi dirinya sendiri. Angger ana wong melarat, ke sebabnya apa? Sebabnya ora gelem. Itu maksudnya. Orang gelem ngoda angger ana wong, apalagi zaman semene misalkan nganti ora tayang madang ngeten. Itu Allah tidak pernah menzalimi. Allah sudah menyediakan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau ada manusia yang masuk neraka, itu bukan karena Allah zalim kepada orang tersebut, akan tetapi orang tersebut yang zalim kepada dirinya sendiri. Kurang apa? Ya, Al-Quran memang diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab, akan tetapi sekarang dimudahkan semuanya. Bahkan Al-Quran bahasa Jawa pun anak pengajian banyak sekali. Kari-kari ini gelem nopo boten. Kalau sampai ada yang masuk neraka bukan karena Allah zalim, akan tetapi manusianya sendiri yang zalim kepada dirinya sendiri. Sudah tahu kalau sholat itu bisa membuat dia masuk surga, kalau tidak sholat dia akan masuk neraka. Dia milih tidak sholat. Siapa yang zalim? Apakah Allah zalim? Lah, bukan, tapi dirinya sendiri yang zalim. Sudah tahu misalnya panjenengan ini yang masalah yang sering yang sepele dikit-dikit. Sudah tahu misalnya angger mangan petek kakean dan dilarang awak.
Contoh ini. Panjenengan mangan baik sing dolim siapa? Itu contoh yang sepele. Itu seperti itu. Sudah tahu minuman beralkohol itu memabokkan, dinum baik misalnya seperti itu. Itu bukan Allah yang zalim, tapi kita yang zalim kepada diri sendiri. Allah kenapa menciptakan itu semuanya? Allah menciptakan agar berimbang, ada kebaikan, ada keburukan, supaya diuji, manusia diuji. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Angger kabeh api kabeh ya langka beten. Gila betul. Makanya ada kebaikan, ada keburukan. Kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Tabarakalladzi pripun? Surat Al-Muluk. Hafal? Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu ngamalan. Diuji oleh Allah, menciptakan manusia semuanya diuji. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Makanya diberi ujian, dites, kita dites oleh Allah, diberi kebaikan dan keburukan. Siapa yang mengambil kebaikan, dia beruntung. Siapa yang mengambil keburukan, dia akan buntung atau rugi. Itu. Lalu di ayat berikutnya Allah mengingatkan, wa yauma yakhsuruhum, ingat pada hari mereka semuanya dikumpulkan di yaumul hisab nanti. Ka'alam yalbasu, mereka tidaklah menganggap mereka tinggal di dunia illa kecuali sa'atan minan nahar, sesaat pada siang hari. Yata'arafuna bainahum, mereka saling mengenal satu sama lain. Kalau kita sudah berada di akhirat, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita ingat di dunia itu mungkin sesaat pada waktu hari, pada waktu kita bertemu dengan teman kita, sesaat, ya, sesaat. Saling berkenalan, berapa lamanya kita berkenalan? Paling-paling salaman ketemu 5 menit. Itu perasaan kita sewaktu kalau sudah sampai di akhirat. Ya, dalam ayat yang lain juga Allah menyampaikan demikian. Ya, dalam surat Al-Mutaffifin contohnya ada disebutkan Allah, ketika kita yang berada di yaumul kiamah nanti, di akhirat nanti, kita tidak akan ingat dunia kecuali pagi hari atau sore hari, waktunya sangat pendek. Ya, kenapa? Yang kita hadapi adalah kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya. Tidaklah kita mengingat dunia kecuali sesaat di waktu pagi atau sesaat di waktu siang hari. Di sini digambarkan oleh Allah, ka'allam yalbasu illa sa'atam minan nahari yata'arafuna bainahum, kecuali 1 jam untuk berkenalan dengan kita, sesama kita. Itu ibaratnya kayak emute wong apa sejam berarti ngapa? Pas apalah ya, kondangan apa maring pasar. Itu sangat-sangat sebentar kita ingatnya. Kehidupan kita yang kurang lebih 60 atau 70 tahun atau kurang atau lebih sedikit. Itu kalau sudah di akhirat, yang kita ingat hanya sekitar 1 jam atau kurang daripada 1 jam. Qad khasira alladzina kazzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Maka rugilah orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Sungguh rugi kalau orang menganggap bahwa dia akan tidak akan berjumpa dengan Allah. Sungguh rugi. Kita akan berjumpa dengan Allah, kita akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia. Kita akan menghadap Allah sendiri, ditanyai juga sendiri. Itu yang akan kita hadapi, semuanya hak benar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka rugi kalau kita
tidak mempercayai bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina ngiduhum, dan ketika kami perlihatkan kepada engkau sebagian dari yang dijanjikan kepada mereka, atau kami mewafatkan engkau, fa ilaina marji'uhum, maka kepada kamilah kembalian, tempat kembali kalian semuanya, mereka semuanya. Summallah, kemudian Allah syahidun ala ma yaf'alun, menjadi saksi terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Itu maksudnya ya, bahwasanya kalau sekiranya ya Allah memperlihatkan kepada manusia sebagian yang dijanjikan kepada mereka, atau mewafatkan mereka semuanya, mematikan mereka semuanya, maka semuanya pasti akan kembali kepada Allah, dan Allah lah yang akan menjadi saksi apa-apa yang kita kerjakan. Walikulli ummatin rasul, setiap umat itu pasti sudah diutus para rasul, utusan. Setiap umat, tidak ada yang terlewat. Itu. Dan kita adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabi, penutup para nabi. Fa idza jaa rasuluhum, ketika datang kepada mereka rasul mereka, qudiya bainahum bil qis, maka diputuskan segala perkara dengan adil, wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dianiaya atau dirugikan. Dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah Sahih, semua putusan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah semuanya adil. Tidak ada, ya, tidak ada yang tidak adil, tidak ada yang dirugikan apapun bentuk hukumnya. Makanya penting untuk melandaskan segala macam ketentuan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu kalau mengikuti Al-Quran dan Sunnah pasti adil dan tidak ada yang dirugikan. Akan tetapi kalau mengikuti hukum-hukum yang lain, itu pasti akan ada yang dirugikan. Itu pasti. Kita lanjut sedikit. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, ya, orang-orang kafir, kapan datangnya hari yang engkau janjikan, hari kiamat maksudnya, jika kamu memang orang-orang yang benar. Orang-orang kafir mereka menantang, ya, aja ngomong-ngomong tok arep tiba hari kiamat. Ya, kapan datangnya? Apakah Nabi Muhammad mampu untuk mengetahui hari kiamat? Lah, tidak. Nabi Muhammad hanya pemberi peringatan, pemberi kabar gembira. Siapa yang beriman monggo, yang tidak beriman pun tidak apa-apa. Walaupun Nabi Muhammad sangat menginginkan seluruh manusia untuk beriman, akan tetapi Allah yang menentukan siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Maka Allah memerintahkan, Qul, katakanlah, la amliku li nafsi darran wala naf'an. Aku tidak menguasai untuk diriku sendiri kemudaratan ataupun kemanfaatan, illa masya Allah, kecuali dikehendaki oleh. Bahkan Nabi Muhammad sendiri saja dia tidak mampu menahan mudarat ataupun mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri kecuali Allah menghendaki. Itu. Apalagi orang selain Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat kepada orang lain kecuali dikehendaki oleh Allah. Nabi Muhammad tidak bisa mencelakakan orang lain kecuali Allah menghendakinya. Itu akidah kita, akidah kaum muslimin semuanya. Jangan seperti orang-orang Nasrani yang menganggap bahwa Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Sehingga mereka menganggap bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Nah, Nabi Muhammad bukan Tuhan, ya. Ngabduhu wa rasuluh, ya, hamba dan rasulnya.
Lalu Allah melanjutkan, likulli ummatin ajal, maka bagi setiap umat itu ada ajalnya, ada batasane, ya. Makanya kita harus senantiasa ingat, angger lagi gagah emut anak waktune. Gini betul aja ke gemagus apa ya? Angger lagi dadi wong ayu misalnya ya aja ke mayu ana mangsane kok keriput. Ngene mboten? Lagi tadi sugih lagi nang dhuwur wah gemagusan temen kok ngeres tiba mangsane temen nangis-nangis nggih. Itu seperti itu. Ini tempat-tempat likulli ummatin ajal. Bagi setiap umat ada ajalnya. Dan ini sebagai membuat kita berhati-hati dalam melangkah. Apapun yang kita lakukan ada masanya, sampai titik seberapa akan ada akhirnya. Kita berjaya tidak selamanya jaya, kita di atas tidak akan selamanya di atas, kita menjadi pimpinan tidak selamanya di pimpinan, akan ada masa pensiun gitu. Makanya di setiap kesempatan kita harus ingat, ya, kita tidak boleh menggunakan ajimum mumpung, itu jangan, ya. Kita berusaha untuk berbuat baik dimanapun kita berada. Ketika kita berada di atas kita berbuat baik, insya Allah ketika kita berada di bawah kita akan diperbuat baik oleh orang lain. Tapi ketika berada di atas panjenengan misalnya berlaku semena-mena, lalu ketika kekuasaan itu hilang, panjenengan akan diidek-idek oleh orang lain karena perlakuan semena-mena ketika panjenengan berada di atas. Ingat, ya ini. Semua orang yang berjaya zaman dahulu semuanya ada masanya. Zaman Raja Fir'aun, ya, zaman terkini ada yang namanya Genghis Khan. Genghis Khan itu tentaranya tidak terkalahkan zaman dahulu. Tapi itu semuanya ada waktunya. Yang sekarang lagi top Amerika dan Uni Soviet misalnya ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Pasti akan ada titik di mana mereka akan hancur. Itu seperti itu. Contoh dalam hal-hal kenegaraan. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Kita lanjut insyaallah pekannya akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita agar supaya kita senantiasa mendapat ridho dari Allah tabaraka wa taala, senantiasa istiqomah dalam menjalankan Islam kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.